Dan kita akan beralih ke pertanyaan terakhir untuk segmen ini dan untuk calon presiden nomor urut 2. Baik, kami persilakan kepada panelis, kepada Bapak Agus Riwanto untuk mengambil subtema. Kami mohon kepada hadirin untuk tenang, untuk menjaga kelancaran debat. Silakan Bapak dipersilakan kepada moderator. Baik. Diperlihatkan. Subtema hukum. Baik. Selanjutnya kami silakan kepada panelis Bapak Wawan Masfud untuk mengambil pertanyaan dari fishball. Kami persilakan Bapak. Baik. Amplop A. Amplop A, silakan. Ya, masih tersegel, kita akan buka. Kita akan langsung bacakan. Konstitusi mengharuskan kekuasaan kehakiman dijalankan secara merdeka. Sementara lembaga kekuasaan kehakiman saat ini cenderung diintervensi oleh cabang kekuasaan lainnya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut? Apa alasannya dan apa komitmen Anda untuk menjaga independensi kekuasaan kehakiman? Waktu Anda 2 menit, Bapak, dimulai dari sekarang. Saya sangat setuju bahwa kehakiman harus independen, kehakiman harus yudikatif, ya, harus independen, dan harus kuat, dan tidak boleh diintervensi oleh kekuasaan. Saya sangat setuju itu. Dan saya berkomitmen untuk memperkuat itu. Manakala saya menerima mandat dari rakyat, saya akan memperbaiki kualitas hidup semua hakim-hakim di Republik Indonesia, semua pekerja di sekitar pengadilan, dan semua penegak hukum akan saya perbaiki kualitas hidupnya, gajinya diperbaiki, supaya mereka tidak dapat diintervensi, tidak dapat disogok, tidak dapat dikorup. Itu komitmen saya kepada rakyat Indonesia. Terima kasih. Masih ada waktunya, Bapak, silakan menambahkan. Cukup. Cukup? Ya. Baik. Baik, selanjutnya kami persilakan kepada calon presiden nomor urut 3 untuk memberikan tanggapan kepada jawaban calon presiden nomor urut 2. Waktunya 1 menit dari sekarang. Terima kasih, komitmennya Pak Prabowo luar biasa. Tapi dalam konteks kekinian saya terpaksa, ini mohon maaf Pak, ini terpaksa sekali saya harus bertanya. Apa komentar Pak Prabowo terhadap putusan MK yang melahirkan MK itu? Itu aja. Ditahan dulu Bapak, apakah ada yang ditambahkan selain itu? Cukup. Cukup, baik. Selanjutnya. Ya, kami pertegas kembali bahwasannya tidak ada sesi tanya jawab, artinya saling menanggapi, Bapak-Bapak. Kami ingatkan kembali untuk saling menanggapi dari masing-masing calon presiden. Dan selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada calon presiden nomor urut 1 untuk menanggapi calon presiden nomor urut 2 dan waktu Bapak. Apakah saya harus merevisi statement saya? Kenapa Bapak? Apakah saya harus merevisi statement saya karena tidak boleh Tidak, bertanya? nanti kami harapkan untuk saling menanggapi, bukan saling menanya, Bapak. Makanya, apakah saya harus merevisi karena tadi bentuknya pertanyaan? Nanti kita akan berikan kesempatan untuk Tidak perlu ya? selanjutnya. Tidak perlu, Pak. Bapak. Oke, terima Baik. kasih. Ya, kami persilakan Silakan. kepada calon presiden nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit, Bapak. Ya, jadi ketika saya bertugas sebagai presiden, maka saya akan tegaskan kepada semua yang berada di lingkar judisial bahwa tugas Anda bukan hanya menegakkan hukum, tugas Anda menghadirkan rasa keadilan. Nomor 1, tegaskan itu. Yang kedua, bila terjadi praktek-praktek di mana keadilan tidak hadir, maka negara tidak boleh diam dan mengatakan, nah itu kan proses hukum, tidak bisa. Justru negara harus mempertanyakan apa yang sesungguhnya terjadi. Dan itulah yang kemudian harus dikerjakan oleh negara, memastikan bahwa proses hukum benar-benar berorientasi kepada keadilan. Lalu kepada mereka yang bertugas
Tadi disampaikan bahwa harus memastikan mereka memiliki remunerasi yang baik. Ya, itu penting. Dan yang tidak kalah penting adalah semua proses dilakukan secara transparan. Promosi transparan, kasus transparan, sehingga ada kepercayaan kepada proses pengadilan. Terima kasih. Baik, waktu habis. Selanjutnya kami silakan kepada calon presiden nomor urut 2 untuk merespon tanggapan dari calon presiden lainnya. Waktunya 1 menit dari sekarang. Saya kira mengenai Mahkamah Konstitusi, aturannya sudah jelas. Kita juga bukan anak kecil. Rakyat kita juga pandai. Rakyat kita lihat, rakyat kita tahu. Mas Ganjar, kita tahulah ya bagaimana prosesnya, ya. Yang intervensi siapa, ya kan? Yang intervensi siapa? Tapi intinya adalah kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan undang-undang, kita perbaiki yang kurang sempurna, dan kita patuh kepada komitmen undang-undang itu sendiri. Jadi saya kira itu tentang apa tadi disampaikan Pak Anies. Dalam hal ini saya setuju dengan Pak Anies. Dalam hal ini. Waktunya masih ada, Bapak? Saya sependapat kita harus membuat yudikatif kuat, harus ada merit system, harus ada ujian-ujian yang baik. Waktunya supaya habis hakim sekarang, itu Bapak. hakim yang Terima terbaik kasih untuk Indonesia. atas jawabannya. Baik. Sekarang kita kasih apresiasi dari 3 calon presiden yang tentunya sudah saling menanggapi di kesempatan segmen kali ini. Dan kami persilakan kepada Bapak calon presiden untuk kembali ke tempat masing-masing. Baik. Kepada para pendukung, harap tenang. Ya. Para pendukung, kami mohon kepada para pendukung, acara debat masih berlangsung. Ya, sekali lagi kami nanti akan kasih kesempatan untuk memberikan yel-yel dan juga dukungan dari masing-masing capres. Dan Ya. kita akan masih lanjutkan dengan suasana debat yang masih hangat tentunya. Ya, tentunya nanti akan ada perbedaan pada segmen berikutnya, hadirin sekalian. Bedanya adalah pertanyaan tidak lagi datang dari tim panelis, Ya. tapi pertanyaan akan datang dari masing-masing calon presiden. Ya, dan untuk itu tetaplah bersama kami dan kami kembali sesaat lagi.